Halo teman-teman, jadi di sini kita akan membahas tentang sistem teknik dokumentasi. Nah, adapun rekan-rekan saya di sini, slide selanjutnya. Nah, di sini ada anggota kelompok Asdar Ali, Ahmad Gifari Ramadino, Sarah Ulia Amani, Atika Nurul Fatima, Nur Jazilatur Rahma, dan Alivia Cantika Putri. Nah, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Sarah Ulia Amani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem teknik dokumentasi. Sistem teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan cara kerja sistem informasi secara jelas dan terstruktur melalui diagram, tabel, dan deskripsi naratif. Teknik ini membantu pemahaman evaluasi, pengelolaan, audit, pengembangan, serta transfer pengetahuan antar tim, sekaligus memudahkan penyimpanan dan revisi dokumentasi. Next slide. Nah, adapun beberapa aspek yang mempengaruhi sistem teknik dokumentasi. Yang pertama yaitu memudahkan para pengguna dan pengembang yang tidak familiar dengan sistem untuk memahami, mengevaluasi, dan mengelola sistem. Yang kedua, membantu auditor dalam menentukan kekuatan dan kelemahan pengendalian internal sistem. Yang ketiga, menjadi panduan yang valid untuk pengembangan sistem baru maupun modifikasi sistem lama. Yang keempat, mengatasi masalah pergantian anggota tim dalam pengembangan aplikasi sehingga transfer pengetahuan berjalan lancar. Yang kelima, yaitu mempermudah persiapan, penyimpanan, dan revisi dokumentasi dengan bantuan perangkat lunak. Teman-teman, itulah tadi pemaparan pengertian dari sistem teknik dokumentasi dan aspek-aspeknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagram arus data yang akan dibawakan oleh Asdar Ali. Baik, selanjutnya kita masuk ke 4 elemen dasar pada diagram arus data. Nah, di dalam 4 elemen ini, yang pertama itu kotak persegi untuk sumber data, tujuan data, yaitu entitas yang mengirim atau menerima data seperti pelanggan, bank, atau manajer kredit. Terus yang kedua, arus data. Yang arus data yaitu panah melengkung atau lurus untuk arus data, yang dimana perpindahan data antara proses penyimpanan, sumber, dan tujuan yang selalu diberi label untuk jenis data yang mengalir. Terus yang ketiga itu lingkaran untuk proses transformasi, yaitu aktivitas yang mengubah data dari suatu bentuk ke bentuk lain, ditunjukkan dengan lingkaran atau oval. Terus selanjutnya 2 garis horizontal untuk penyimpanan data, di mana tempat menyimpan data secara sementara atau permanen biasanya digambarkan dengan 2 garis paralel atau persegi panjang terbuka. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan dari teman saya Asdar Ali tentang diagram arus data dan simbol-simbol standar dari diagram arus data tersebut. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang pedoman untuk menggambar yang akan dibawakan oleh Ahmad Gifari Ramadino. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pedoman untuk menggambar DAD. Yang pertama itu memahami sistem, amati organisasi dan sistemnya secara keseluruhan untuk mengetahui penggunaan dan pengolahan data yang terjadi dalam sistem. Yang kedua, mengabaikan aspek tertentu di sistem. Fokus hanya pada data yang berhubungan dengan aliran dasar seperti data, transformasi, penyimpanan, dan tujuan data. Abaikan kesalahan nol dan tidak kesalahan.
Yang ketiga, menentukan batasan sistem. Tentukan bagian dari sistem mana yang akan digambarkan sesuai kebutuhan, serta komponen yang dianggap relevan untuk dimasukkan ke dalam sistem. Yang keempat, mengembangkan diagram konteks. Gambarkan sistem secara keseluruhan dengan memperlihatkan batas sistem dan interaksi dengan entitas luar sistem. Secara global, 5. Mengidentifikasi arus data. Temukan semua arus data penting yang melalui sistem dari awal sampai tujuan akhir. Yang keenam, mengelompokkan arus data. Gabungkan arus data yang sejenis dan mengalir bersama untuk meringkas diagram. Yang ketujuh, mengidentifikasi proses transformasi. Tentukan proses-proses yang mengubah atau memanipulasi data di dalam sistem. Yang kedelapan, mengelompokkan proses transformasi. Gabungkan proses transformasi yang berlangsung secara bersamaan atau logis dalam satu kesatuan. Yang kesembilan, mengidentifikasi file atau penyimpanan data. Temukan semua tempat penyimpanan data, baik yang bersifat permanen atau sementara. Yang ke-10, mengidentifikasi sumber dan tujuan data. Pastikan semua identitas sumber data dan penerima data tercantum dalam diagram. Yang ke-11, memberi nama elemen DAD. Berikan nama jelas dan deskriptif pada proses penyimpanan dan arus data agar mudah dipahami. Yang ke-12, membagi DAD jika terlalu besar. Jika DAD terlalu rumit, bisa dibagi menjadi subbagian agar lebih mudah dipahami. Yang ke-13, memberikan nomor proses berurutan. Nomor proses membantu mengidentifikasi dan merujuk masing-masing proses dengan jelas. Yang ke-14, menyempurnakan DAD. Tambahkan detail dan perbaiki jika ada bagian yang kurang agar DAD lebih lengkap. Yang ke-15, mempersiapkan salinan akhir. Buat salinan final yang rapi dengan menyertakan nama, pembuat, tanggal, dan nomor halaman untuk dokumentasi. Next. Slide selanjutnya yaitu bagan alir flowchart. Bagan alir adalah teknik bergambar yang mendeskripsikan proses, urutan proses, atau arus dokumen dalam sistem menggunakan simbol standar. Bagian ini berguna untuk memahami, menganalisis, maupun memperbaiki proses bisnis dan arus dokumen. Biasanya menggunakan perangkat lunak seperti Visio, Word, Excel, atau PowerPoint. Baik, itulah tadi penjelasan dari Ahmad Gifari, beberapa poin untuk menggambar DAD, serta penjelasan singkat mengenai bagan alir. Selanjutnya, akan kita bahas tentang langkah-langkah proses yang akan dibawakan oleh Atika Nurul Fatimah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah proses penggunaan dokumen dan interaksi antar departemen dengan tujuan 1. Memudahkan analisis. 2. Memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami mengenai urutan proses. Yang ketiga, mengidentifikasi asistensi, ketidakefisien, dan kelemahan pengendalian internal. Selanjutnya, untuk simbol-simbol utama dalam bagan alir, yang pertama itu oval. Di sini oval menunjukkan awal dan akhir proses. Yang kedua, persegi panjang, menunjukkan melambangkan suatu aktivitas atau proses kerja. Yang ketiga, belah ketupat atau diamond, menandakan titik pengambilan keputusan. Yang keempat, paralelogram, menunjukkan simbol input atau output data. Yang kelima, panah, menunjukkan arah aliran proses. Selanjutnya, slide selanjutnya. Yang selanjutnya, kategori dan simbol bagan alir. Simbol input atau output menunjukkan aktivitas input atau output
baik dokumentasi fisik seperti dokumen dan salinan kertas, output elektronik, entry dan data elektronik, maupun alat input-output elektronik. Yang kedua, simbol pemrosesan. Melambangkan proses pengelolaan data seperti pemrosesan komputer untuk perubahan data dan operasi manual. Yang ketiga, simbol penyimpanan. Menunjukkan lokasi penyimpanan data. Yang keempat, simbol arus dan lain-lain. Menggambarkan alur data, awal atau akhir proses, dan pengambilan keputusan. Contoh simbolnya itu lembaran kertas untuk dokumen persegi panjang untuk memproses komputer dan gabungan simbol jika ada input atau output ganda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang langkah-langkahnya, simbol-simbol utama, kategori dan simbol bagan alir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis bagan alir yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, di sini jenis-jenis bagan alir sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen ini menggambarkan arus dokumen dari awal hingga akhir dalam organisasi, menelusuri jalur dokumen dan menunjukkan aliran pertanggungjawaban. Yang kedua ada bagan alir pengendalian internal. Nah, maksudnya ini menggambarkan prosedur pengendalian internal, mengidentifikasi titik lemah, dan membantu perbaikan sistem. Dan selanjutnya ada jenis bagan alir yang sering digunakan, meliputi bagan alir dokumen yang menunjukkan aliran dokumen antar departemen. Yang kedua, bagan alir sistem yang menggambarkan hubungan antar proses input, pemrosesan, dan output. Yang ketiga, bagan alir program yang menunjukkan logika operasi komputer secara berurutan. Selanjutnya ada prosedur pembuatan bagan alir. Yang pertama, memahami proses, melakukan observasi, diskusi, dan pemetaan alur proses yang akan digambarkan. Selanjutnya, mengidentifikasi entitas dan aktivitas. Di sini kita menentukan langkah-langkah, keputusan, dan input atau output yang terlibat. Selanjutnya, menggambar sketsa kasar. Di sini kita membuat rancangan awal bagan alir dengan fokus pada urutan proses tanpa harus sempurna. Selanjutnya, memberi label jelas pada setiap simbol. Tujuannya ini agar kita mudah memahami siapa saja yang membaca diagram. Selanjutnya ada menggunakan arus dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Agar alur logis mudah diikuti. Selanjutnya meninjau dan merevisi. Mengajukan diagram ke pemilik proses atau ahli untuk perbaikan dan validasi. Dan yang terakhir itu membuat salinan final. Bagian ini dilengkapi dengan nama pembuat, tanggal, dan versi dokumen. Selanjutnya pengertian dari diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis ini adalah representasi visual yang menjelaskan aktivitas dan alur kerja dalam proses bisnis secara sistematis. Diagram ini menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan aktivitas, keputusan, dan aliran kerja antar karyawan atau departemen dalam organisasi. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Alivia Cantika Putri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol diagram proses bisnis. Yang pertama itu di sini bisa dilihat di dalam gambar lingkaran kecil tipis yang dinamakan mulai. Penjelasannya itu mulai atas permulaan proses diwakili oleh lingkaran kecil. Kemudian yang kedua itu ada lingkaran kecil bergaris tebal yang dinamakan akhir.
Akhir proses dipresentasikan oleh lingkaran kecil bergaris tebal. Kemudian yang ketiga, persegi panjang dengan sisi tumpul yang dinamakan aktivitas dalam proses. Penjelasannya itu aktivitas dalam proses diwakili oleh persegi yang sisinya tumpul. Penjelasan aktivitas ditempatkan dalam persegi. Yang keempat itu wajib yang dinamakan keputusan. Keputusan yang dibuat selama proses diwakili oleh sebuah wajib. Penjelasan keputusan ditempatkan di dalam simbol. Yang kelima itu ada panah yang dinamakan arus. Arus data atau informasi yang ditunjukkan oleh panah. Yang terakhir itu kurung siku panjang yang dinamakan informasi anotasi. Informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis yang dimasukkan ke dalam DPB dan jika dibutuhkan panah yang tebal digambar dan diperjelas simbol. Next. Lanjut teman-teman, di sini ada contoh diagram proses bisnis yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama siklus pendapatan. Siklus pendapatan melibatkan berbagai aktivitas seperti menerima pesanan pelanggan, mengecek kredit pelanggan, memverifikasi persediaan, memproses penerimaan pesanan pelanggan. Kemudian yang kedua itu ada siklus pengeluaran, yaitu melibatkan berbagai aktivitas seperti yang pertama mengirimkan barang yang dipesan, yang kedua menagih pelanggan, yang ketiga mengumpulkan pembayaran pelanggan. Semua aktivitas tersebut biasanya digambarkan dalam diagram proses bisnis untuk memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami tentang proses bisnis yang berlangsung. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari teman-teman kelompok saya. Adapun kesimpulannya itu, sistem teknik dokumentasi ini merupakan metode penting untuk menjelaskan cara kerja sistem informasi secara terstruktur dan jelas. Nah, di dalam teknik dokumentasi ini menggunakan berbagai alat visual seperti diagram arus data, DFD, bagan alir, dan diagram proses bisnis yang masing-masing memiliki peran khusus dalam menggambarkan alur data, proses, dan aktivitas bisnis. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.